dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Muhsin Jamil dan Nia Gema Pratiwi dan Dwi Nur Hidayati akan menyampaikan materi kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian teori kognitif. Kognitif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Kemudian, kemampuan kognitif juga merupakan suatu proses berpikir, yaitu kemampuan di mana individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan stimulus dan respon, namun juga tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pengetahuan yang dimiliki serta berhubungan dengan tujuan belajar. Kemudian, teori belajar kognitif pada hakikatnya adalah teori-teori yang terkait dengan proses yang berlangsung dalam pemikiran manusia dan sarana yang membantu manusia menggunakan pikiran mereka dengan lebih efektif untuk belajar. Kemudian, yang kedua adalah tokoh-tokoh teori kognitif. Tokoh-tokoh teori kognitif sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa secara umum semua anak itu berkembang melalui urutan yang sama meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda antara satu dengan lainnya. Kemudian beliau juga mengemukakan asal logika alamiah dan transformasinya dari satu bentuk penalaran ke penalaran yang lainnya. Tujuannya ini mengharuskan dilakukannya penelitian atas akar dari pemikiran logis pada bayi, jenis penalaran yang dilakukan anak kecil, dan proses penalaran remaja dan dewasa. Kemudian adalah tokoh Vygotsky. Vygotsky mengemukakan pendapatnya bahwa alat adalah yang paling penting untuk kemampuan kognitif. Beliau juga mengatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sosial dan kultural, dan tingkat kinerja mereka dengan bantuan orang yang lebih ahli. Yang kemudian adalah Kurt Lewin. Kurt Lewin berpendapat bahwa teori ini, masing-masing individu berada dalam media kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi. Jadi, menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari 2 macam kekuatan. Yang pertama yaitu struktur medan kognisi, dan yang kedua yaitu kebutuhan motivasi internal individu. Kemudian yang terakhir adalah tokoh Jerome Bernner. Menurut Jerome Bernner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar peserta didik dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas bagi dirinya. Dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah mengembangkan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajaran pada setiap jenjang belajar.
teori kognitif dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Pada subbab yang ketiga, pandangan teori kognitif tentang belajar. Di sini saya mengemukakan 4 prinsip tentang pandangan teori kognitif terhadap belajar itu sendiri. Yang pertama, pembelajaran yang aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Teori kognitif didasarkan pada keyakinan bahwa peserta didik harus aktif dalam upaya untuk memahami suatu materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Piaget dan Vygotsky tentang pengembangan pelajar. Mereka harus mencari informasi sendiri tentang jawaban pertanyaan, memodifikasi pemahaman, dan meningkatkan pemahaman mereka sendiri. Peserta didik dituntut untuk aktif, bukan hanya menerima stimulus dari guru dan kemudian meresponnya saja. Yang kedua, pengembangan pemahaman pelajar tergantung pada apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Berdasarkan pada usaha mereka untuk memahami suatu konsep pelajaran, maka peserta didik menafsirkan pengalaman baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui dan apa yang telah mereka pahami sebelumnya. Misalkan, di sini guru akan menjelaskan bentuk bumi, maka guru bertanya kepada peserta didik apa yang mereka ketahui tentang bentuk bumi, apakah bulat atau yang lainnya. Kemudian, guru berangkat dari apa yang dipahami murid untuk menjelaskan bentuk dari bumi. Di sini, guru dituntut untuk menghargai perbedaan pendapat dari peserta didik dalam memahami suatu materi. Tidak harus apa yang dikatakan guru sama dengan apa yang diperoleh siswa. Karena kognitif sangat berorientasi pada proses belajar, bukan hasil belajar. Yang ketiga, pelajar membangun pada suatu pemahaman daripada hanya sekedar catatan. Di sini peserta didik tidak berperilaku seperti tape recorder yang hanya merekam dari apa yang guru sampaikan. Tetapi peserta didik dituntut untuk bisa memahami dari materi pembelajaran yang kemudian dikembangkan sesuai dengan porsi kognitif masing-masing siswa, sesuai dengan imajinasi yang diperoleh masing-masing siswa. Di sini, siswa dituntut untuk kreatif dan mandiri dalam rangka mengkonstruk sebuah pemahaman. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Bukan seperti behavioris yang belajar merupakan perubahan stimulus dan respon yang kemudian menghasilkan perubahan tingkah laku. Di sini, teori kognitif lebih mengarah pada perubahan pemahaman seorang siswa sehingga dapat merubah perilakunya secara berangsur-angsur, bukan langsung pada perubahan tingkah laku seperti pada behavioris. Yakni proses belajar menurut teori kognitif. Yang pertama, proses belajar menurut Jean Piaget. Menurutnya, proses belajar merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan baik secara fisik maupun secara mental. Ya, interaksi tersebut menghasilkan suatu pertukaran pemikiran yang pada awalnya bersikap subjektif menjadi lebih objektif. Ada 3 tahapan proses belajar menurut Jean Piaget. Yang pertama, proses asimilasi, yang kedua, akomodasi, dan yang ketiga, ekuilibrasi. Yang pertama, yakni asimilasi atau integrasi, yakni penyatuan informasi baru kepada struktur kognitif yang sudah ada. Di sini dicontohkan dalam pembelajaran PAI, yakni guru menerangkan tata cara sholat sunnah setelah ia atau peserta didik telah paham bagaimana tata cara sholat fardu. Kemudian yang kedua yakni tahapan akomodasi atau pengaplikasian, yakni penyesuaian kognitif ke dalam struktur kognitif yang baru. Di sini mengaplikasikan tata cara sholat sunnah dan sholat wajib tersebut dalam kehidupannya sehari-hari sebagai contohnya. Kemudian tahapan yang ketiga ekuilibrasi, yakni penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Di sini siswa dituntut untuk terus mengembangkan dirinya, kemudian melakukan tahapan asimilasi dan akomodasi, sehingga
pengetahuan yang diperolehnya dapat terus berkembang, tidak stagnan. Yang kedua, proses belajar menurut Brunner dan Alsuber. Menurut Brunner, dalam proses pembelajaran diperlukan adanya model pembelajaran agar mempermudah penyampaian guru dalam suatu materi pembelajaran. Di sini, model tersebut dapat meningkatkan pola berpikir menjadi lebih kritis dan siswa menjadi lebih aktif. Di sini Brunner mengemukakan model free discovery learning, yakni diskusi atau bertukar pendapat dengan teman sejawatnya dan juga aktif dalam mencoba sendiri. Mencoba sendiri di sini berarti praktik suatu materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan teman sejawatnya, juga untuk mempraktikkan apa yang telah ia dapat dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian menurut Alsuber, belajar merupakan sebuah pemahaman yang tidak selalu merubah tingkah laku. Jadi materi yang disampaikan harus sesuai atau relevan dengan karakter kognitif yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Di sini guru lebih efektif jika menggunakan sebuah diagram, peta konsep, atau ilustrasi dalam rangka menjelaskan suatu materi kepada siswa. Kemudian yang terakhir, aplikasi teori kognitif. Yang pertama, keterlibatan aktif siswa. Karena dengan mengaktifkan siswa tersebut, proses asimilasi dan akomodasi akan dapat terjadi dengan baik. Yang kedua, menghubungkan materi baru dengan materi yang telah ada. Di sini agar siswa tidak merasa asing kepada pembelajarannya. Yang ketiga, materi disusun dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Materi sehendaknya harus disusun dari yang sederhana dulu, kemudian bertingkat menjadi yang lebih sulit. Yang keempat, memperhatikan perbedaan individu. Di sini guru harus memperhatikan dan menghargai perbedaan pemikiran dari setiap peserta didik yang diajarnya, yang bertujuan untuk mengembangkan proses kognitif dari siswa tersebut, karena setiap siswa memiliki pemahaman yang berbeda. Kemudian yang kelima, guru harus memperhatikan bahan dan metode mengajar yang baik, sehingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih bermakna dan bukan hanya sekedar menghafal atau menjadi tape recorder. Kemudian yang keenam, memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa. Di sini dalam teori kognitif diperhatikan pula motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, dan pengetahuan awal seorang siswa. Jadi tidak hanya sebatas stimulus dan respon. Selanjutnya adalah langkah-langkah aplikasi pembelajaran teori kognitif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Contohnya seperti pada pembelajaran SKI tentang menjabarkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu memilih materi. Contohnya seperti materi dakwah Nabi Muhammad pada saat di Mekah. Kemudian yaitu menentukan dan merancang kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti guru mengelompokkan siswa-siswanya dalam beberapa kelompok. Kemudian memerintahkan para siswa tersebut apabila sudah berbagi kelompok berdiskusi dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang merangsang kreativitas dan melakukan evaluasi. Kemudian setelah para siswa melaksanakan kegiatan tersebut, jadi guru melakukan evaluasi, yaitu seperti meminta para siswa itu untuk mempresentasikan yang hasil diskusinya, dan kemudian guru menilai dari hasil presentasi para peserta didik tersebut. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting, karena pendidikan agama Islam tidak hanya fokus pada belajar dan teori-teorinya saja, akan tetapi pendidikan agama Islam ditekankan pada kehidupan sehari-hari pada siswa-siswinya. Contohnya, kita memberikan sebuah adab atau yang pertama, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Lebih jauhnya lagi, diharapkan
dengan belajar pendidikan agama Islam, siswa-siswinya ini mempunyai agama atau religius yang kuat, yang amanah, dan berakhlakul karimah untuk kemajuan bangsa. Pada tahap sensiomotor pendidikan agama Islam, sang anak sudah dapat diajarkan untuk membiasakan membaca hamdalah dan makan dan minum menggunakan tangan kanan. Karena pada tahap ini sang anak mengandalkan refleks bawaannya dan mengeksplorasi dunianya. Selanjutnya, sang anak akan belajar tahap profesional, yang dimana anak itu sudah belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Dan lebih jauh lagi, diharapkan dengan belajar pendidikan agama Islam, para siswa-siswinya ini mempunyai rasa agama atau religius yang kuat, amanah, dan berakhlakul karimah. Dan pada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan operasional formal, sang anak sudah dapat berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Sang anak juga sudah dapat memahami apa arti cinta, bukti yang logis, dan nilai. Dan pada tahapan yang terakhir ini, sang anak sudah dapat menarik kesimpulan atau tahu arti ibadah dan melakukannya. Itulah pembahasan teori kognitif dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Sekian dari kami, kelas PAIB. Bila banyak salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.